Mata-mata telah memainkan peran penting dalam sejarah dunia, mulai dari penguasa kuno hingga perang modern. Informasi yang dikumpulkan oleh agen rahasia seringkali menentukan kemenangan atau kekalahan dalam peperangan, menggulingkan pemerintahan, dan bahkan mengubah jalannya sejarah dunia. Dalam video ini, kita akan membahas sejarah jaringan mata-mata paling terkenal di dunia, dari zaman kuno hingga era digital. Satu, spionage di zaman kuno. Sejak zaman kuno, penguasa telah menggunakan mata-mata untuk mengumpulkan informasi dan mengalahkan musuh mereka. Pertama, The Ancient Egyptian Spies. Mesir kuno 1500 sebelum Masehi. Di Mesir kuno, Firaun menggunakan jaringan mata-mata yang disebut mata dan telinga raja untuk memantau lawan politik dan kemungkinan pemberontakan. Mata-mata ini bekerja di seluruh wilayah Mesir, termasuk di istana, pasar, dan bahkan di dalam militer. Kedua, spionage dalam dinasti Zhou, China, 1000 sebelum Masehi. Tiongkok kuno adalah salah satu peradaban yang paling awal mengembangkan sistem mata-mata. Kaisar dari dinasti Zhou menggunakan agen rahasia untuk menyusup ke kerajaan musuh. Strategi ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Sun Tzu, penulis buku terkenal The Art of War, yang menekankan pentingnya mata-mata dalam peperangan. Ketiga, The Roman Frumentarii, Romawi kuno, 200 Masehi. Kekaisaran Romawi memiliki organisasi mata-mata yang disebut Frumentarii, yang bertindak sebagai polisi rahasia dan pengumpul informasi. Mereka bekerja sebagai agen rahasia, yang menyamar sebagai pedagang atau pejabat pemerintah untuk mendapatkan intelijen tentang musuh atau kelompok pemberontak. Namun Frumentarii akhirnya dibubarkan karena mereka sering disalahgunakan oleh kaisar untuk menekan lawan politik mereka sendiri. Selanjutnya, jaringan mata-mata dalam Perang Dunia I. Pada abad ke-20, perang modern membutuhkan sistem mata-mata yang lebih canggih. Pertama, The Black Chamber, Amerika Serikat, 1919–1929. Black Chamber adalah organisasi rahasia pertama di Amerika Serikat yang didirikan untuk memecahkan kode komunikasi diplomatik negara lain. Organisasi ini berhasil membobol kode dari berbagai negara, termasuk Jepang, yang membantu AS dalam negosiasi politik. Namun, Black Chamber akhirnya dibubarkan pada tahun 1929 setelah Menteri Luar Negeri AS saat itu, Henry Stimson, menolak praktik penyadapan dengan alasan moral. Gentlemen do not read each other's mail. Orang terhormat tidak membaca surat orang lain. Kedua, Matahari, agen ganda atau kambing hitam. Matahari adalah seorang penari eksotis asal Belanda yang diduga menjadi mata-mata untuk Jerman dan Prancis selama Perang Dunia I. Dia sering berhubungan dengan pejabat militer dan diplomat dari berbagai negara. Pada tahun 1917, dia ditangkap oleh Prancis dan dieksekusi karena dianggap sebagai agen ganda yang membocorkan informasi rahasia kepada Jerman. Namun, hingga kini, banyak sejarawan yang meragukan apakah dia benar-benar seorang mata-mata atau hanya dijadikan kambing hitam. Selanjutnya, jaringan mata-mata dalam Perang Dunia II. Perang Dunia II adalah salah satu era keemasan bagi dunia spionase, dengan banyak jaringan mata-mata yang berperan penting. Pertama, MI6 dan Operasi Ultra, Inggris, 1940-an. Salah satu operasi spionase paling berpengaruh dalam Perang Dunia II adalah Operasi Ultra, yang dilakukan oleh MI6 dan ilmuwan di Bletchley Park. Mereka berhasil memecahkan kode komunikasi militer Nazi yang menggunakan mesin Enigma. Dengan mengetahui rencana Perang Jerman, sekutu bisa menghindari serangan besar dan mengatur strategi yang lebih efektif. Banyak yang percaya bahwa keberhasilan ini memperpendek Perang Dunia II hingga beberapa tahun. Kedua, OSS. Cikal bakal CIA. Office of Strategic Services, OSS, adalah badan intelijen Amerika Serikat yang didirikan pada 1942 sebagai respons
terhadap kebutuhan informasi dalam perang. OSS melakukan operasi sabotase, propaganda, dan perekrutan mata-mata di seluruh dunia. Setelah perang, OSS berkembang menjadi Central Intelligence Agency (CIA) yang kita kenal sekarang. Ketiga, Soviet NKVD dan Richard Sorge. Richard Sorge adalah seorang jurnalis Jerman yang bekerja sebagai agen mata-mata Soviet di Tokyo. Dia berhasil memberikan informasi kepada Uni Soviet bahwa Jepang tidak akan menyerang Rusia, memungkinkan Stalin untuk mengalihkan pasukan ke front barat dan melawan Nazi. Informasi ini sangat krusial dalam kemenangan Soviet atas Jerman. Selanjutnya, Perang Dingin dan lahirnya Central Intelligence Agency atau CIA versus Komitet Gosudarstvenной Bezopasnosti atau KGB. Perang Dingin adalah era persaingan spionase terbesar dalam sejarah, dengan dua kekuatan utama, CIA, Amerika Serikat dan KGB, Uni Soviet. Pertama, Operasi Ajax, Iran, 1953, CIA dan MI6 bekerja sama untuk menggulingkan Perdana Menteri Iran Mohammad Mossadegh yang berencana menasionalisasi industri minyak. Operasi ini sukses dan memperkuat kekuasaan Shah Iran, tetapi juga meninggalkan ketidakstabilan yang bertahan hingga Revolusi Iran 1979. Kedua, KGB dan mata-mata Aldrich Ames. Aldrich Ames adalah pejabat tinggi CIA yang ternyata bekerja sebagai mata-mata KGB. Dia membocorkan informasi sensitif selama 11 tahun, menyebabkan banyak agen AS di Uni Soviet tertangkap dan dieksekusi. Ames akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman seumur hidup pada tahun 1994. Ketiga, Stasi, Intelijen Jerman Timur. Stasi adalah badan intelijen Jerman Timur yang memiliki lebih dari 200,000 informan di seluruh negeri. Mereka dikenal karena teknik pengawasan ekstrem, bahkan hingga merekrut anggota keluarga untuk mengawasi satu sama lain. Selanjutnya, jaringan mata-mata di dunia modern. Saat ini, dunia spionase tidak hanya terjadi di medan perang, tetapi juga dalam dunia siber dan ekonomi. Pertama, NSA dan skandal Snowden 2013. Edward Snowden, seorang mantan kontraktor NSA, membocorkan dokumen rahasia yang mengungkap bahwa AS telah memata-matai warga negara mereka sendiri serta pemerintah asing, termasuk sekutu mereka. Kedua, Mossad dan operasi penangkapan Adolf Eichmann. Mossad, Badan Intelijen Israel, berhasil menangkap Adolf Eichmann, salah satu arsitek utama Holocaust yang bersembunyi di Argentina. Eichmann kemudian diadili dan dieksekusi di Israel. Ketiga, perang siber. Mata-mata digital. Saat ini, spionase tidak hanya dilakukan secara fisik, tetapi juga di dunia maya. Negara seperti China, Rusia, Amerika Serikat, dan beberapa negara lainnya memiliki unit khusus untuk meretas data dari perusahaan dan pemerintahan asing. Dari zaman kuno hingga era digital, dunia spionase selalu berkembang. Mata-mata bukan hanya karakter dalam film, tetapi juga bagian dari sejarah yang nyata. Mereka telah mengubah jalannya perang, menggulingkan pemerintahan, dan bahkan menentukan arah dunia modern. Ingin tahu lebih banyak tentang spionase modern atau operasi mata-mata terbesar lainnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe.